Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini saya sedang berada di SMKN 1 Terano, dan di samping saya ini adalah Bapak Kajur, ya, Pak Fatur Rahman. Teman-teman sekalian, jadi kenapa saya secara langsung interaktif dengan Bapak Kajur, karena kita tahu bahwa untuk jurusan ATPH ini yang mindsetnya adalah bagian dari Bapak Fatur Rahman selaku ketua program. Jadi yang mau saya tanyakan, Pak, kira-kira program yang dilakukan oleh Bapak selaku Kajur untuk jurusan ATPH ini gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Nah, jadi kami dari program keahlian ATPH. Jadi karena kebetulan di SMKN 1 Terano nih, Pak. Jadi SMKN 1 Terano mendapat program pemerintah sudah 2 tahun berjalan ini, yaitu menjadi sekolah pusat keunggulan. Jadi karena menjadi sekolah pusat keunggulan, makanya imbas di program keahlian kita ini akan menggunakan, kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, jadi kurikulum merdeka yang kita laksanakan, salah satu programnya itu kita harus menggunakan sistem pembelajaran, istilahnya TEFA, Pak, Teaching Factory ya. Jadi suatu proses pembelajaran di mana suasana industri itu kita bawa ke sekolah. Saya kira sehingga suasana industri kita bawa ke sekolah, sehingga para siswa-siswa itu akan menghasilkan suatu produk. Luar biasa. Berarti ini Pak Kajur, kalau kita lihat dari antusias atau semangatnya anak-anak belajar itu dengan penerapan kurikulum merdeka ini, berarti mereka langsung terjun ya, untuk selain memberikan materi atau menerima pelajaran itu, mereka langsung praktek gitu ya. Ya, kira-kira arah untuk kurikulum merdeka ini seperti apa untuk anak-anak nih, Pak? Jadi kalau untuk anak-anaknya, seperti programnya itu satu siswa itu harus menghasilkan satu menjadi wirausaha di situ, harus bisa berwirausaha ya, sudah ya pada umumnya. Jadi makanya di pertanian mereka itu harus kita didik bagaimana bisa menjadi berwirausaha. Jadi intinya di situ berwirausaha di situ. Makanya tadi sudah disampaikan, semua suasana di industri harus kita bawa ke dalam proses pembelajaran. Jadi tidak ada istilah kalau dulu itu pembelajaran hanya di dalam ruang kelas, itu tidak ada. Jadi sekarang itu harus lebih banyak di lapangan. Bahkan itu praktek yang penting menghasilkan produk. Nah, tadi sudah disampaikan mungkin sama tenaga pendidik Ibu Desi, itulah proses-prosesnya pembelajaran di situ. Jadi harus menghasilkan betul. Jadi dia harus bisa proses pembelajaran menghasilkan produk apa tadi sudah disampaikan. Salah satu tadi itu, Pak, itu jahe merah, itu kita itu produk tepanya Tesri. Nah, padahal bahan pokoknya Tesri itu yaitu ada jahe merah, ada serai. Semua itu kita kerjakan mulai dari awal. Tadi sudah disampaikan, Pak, dari penanaman, pembibitan, penanaman sampai panen, sampai produksi menjadi Tesri. Ya, jadi Bapak Kajur sangat luar biasa. Terobosan ke depan atau ending dari pembelajaran untuk anak-anak SMKN 1 Terano ini, ya mereka sudah bisa berdiri sendiri seperti itu kayaknya ya, karena dari sistem praktek memberikan materi itu bukan hanya di kelas tapi langsung ke lapangan. Ya, oke dah Pak Kajur, terima kasih buat teman-teman semua. Jadi kalau kita mau memberikan inovasi, ya datanglah ke SMKN 1 Terano bila perlu untuk wali murid. Ya, silakan sambil kita promosi ya. Jadi Bapak Ibu, terutama warga masyarakat di Kecamatan Empang dan Terano, jadi ya tidaklah sungkan-sungkan, percayalah kepada kami kalau Bapak Ibu ingin
mendidik putra-putrinya, khususnya di jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, ya silakan ke SMKN Satu Keranu. Mantap, luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kayanti SK. Saya adalah salah satu tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Taranu, jurusan pertanian, kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budidaya tanaman biofarmaka, khususnya tentang budidaya tanaman jahe merah kepada siswa-siswi jurusan pertanian. Kita belajar teori tentang budidaya jahe merah, maka nanti siswa-siswi akan diarahkan untuk menerapkan langsung teknik budidaya tanaman jahe merah sesuai dengan materi atau teori yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, sebelum kita melakukan praktek, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Setelah menyiapkan peralatan dan bahan, kita tidak bisa meninggalkan siswa begitu saja, jadi mereka tetap harus kita awasi, sehingga setiap kegiatan yang mereka lakukan harus sesuai dengan standar operasional pekerja atau SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu lihat juga muka kalian hari ini cerah-cerah semua ya. Nah, baik, kegiatan kita hari ini kita akan melakukan penanaman jahe merah ya, karena sebelumnya juga kami punya tim sudah menyampaikan kepada kita. Pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuat bedengan. Tinggi bedengan yang harus dibuat karena mengingat ini adalah musim hujan, jadi tinggi bedengan yang digunakan adalah 15–20 cm. Nah, lebar bedengan yang akan digunakan yaitu 80–100 cm dengan panjang sesuai dengan lokasi yang disediakan. Dalam kegiatan
praktek ini anak-anak sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini karena mereka merasa sangat termotivasi. Selain mereka bisa membudidayakan, mereka juga nanti bisa memetik hasil atau menjual hasil dari tanaman jahe merah, baik yang dalam bentuk segar maupun nanti dalam bentuk olahan seperti bubuk jahe. Itulah tadi kegiatan budidaya tanaman jahe merah yang sudah dipraktekkan oleh siswa-siswi jurusan pertanian di SMK Negeri 1 Tarano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Hasil dari budidaya tanaman jahe merah yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tarano. Nah, ini adalah proses sortir atau panen jahe merah yang nantinya akan kita buat menjadi bubuk jahe merah. Nah, selain itu, ini juga nanti akan kita jadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman herbal Sreta. Sebelum itu kita harus membersihkan dulu jahe merah, rimpang jahe merah yang akan kita gunakan. Oke, kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan pencacahan rimpang jahe merah sesuai prosedur yang sudah disiapkan. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengopenan jahe merah menggunakan oven biasa atau manual. Nah, ini kita harus benar-benar memperhatikan suhu yang kita gunakan. Nah, kebetulan suhu yang dipakai di sini adalah 200 derajat Celcius dan akan di oven selama lebih kurang 25 menit. Oke, setelah 25 menit kita angkat karena kalau gosong juga nggak bagus, kualitasnya pasti akan menurun. Oke, setelah itu kita akan melakukan penggilingan menggunakan penggiling kering. Oke, akan menggunakan penggiling kering. Nah, penggiling kering ini tujuannya adalah untuk menghaluskan atau menghasilkan bubuk jahe merah seperti yang kita inginkan. Nah, waktu yang akan digunakan adalah selama lebih kurang 2 menit. Oke, setelah bubuk serainya sudah jadi, ini kita akan melakukan penimbangan Sreta. Kebetulan karena jurusan pertanian SMK 1 Tarano memproduksi minuman bubuk herbal Sreta. Nah, di sini ada dua komposisinya, yaitu serai dan jahe merah. Serai itu perbandingannya 75% berbanding 25% atau 3 berbanding 1. Jadi dalam satu kantong teh celup ini menghasilkan 2 gram bubuk serai dan jahe merah. Oke, setelah jadi ini akan diseler. Setelah diseler jadilah seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, nanti setelah jadi kita masukkan ke dalam bungkusan yang sudah disediakan. Kebetulan karena minuman herbal Sreta juga sudah mendapatkan PYRT tahun ini, jadi alhamdulillah ini sudah bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Ini adalah kemasan teh
kemasan minuman herbal Sreta. Nah, setelah dimasukkan ke dalam busan, kita tinggal kemas dan nanti ketika ada yang beli, tinggal kita persiapkan. Oke, ini adalah hasil produk Sreta Teh. Jadi silahkan dicoba bagaimanapun rasanya. Semoga nikmat ya. Hai teman-teman, kami dari jurusan LTPH SNKN Negeri 1 Tarano. Ayo teman-teman ikut gabung bersama kami, sukses bersama menjadi petani milenial. Jangan lupa cobain produk-produk kami dan tag akun sosmed kami @ATPH Tarano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi